seperti yang Om dan Tante bilang, itu kan udah lama banget ya Om dan Tante. 8EH ini udah dari tahun 63 gitu. Kalau dulu itu kan nama 8EH itu baru dimulai. Om dan Tante mau masuk 8EH tuh kenapa sih Om dan Tante? Kalau saya pribadi dulu masuk 8EH karena waktu itu dideketin oleh ketua Radio 8EH karena kebetulan ingin membuka English program. Dan kebetulan saya anak diplomat, jadi menguasai bahasa Inggris. Jadi berdua dengan Tante Titot yang juga ada di sini hari ini, kami berdua yang mulai mendirikan English program di 8EH. Jadi zaman dulu tuh English program tuh juga ada di 8EH. Oke. Nah, itu radio pendidikan dan didengar oleh hampir seluruh Bandung ya. Jadi pokoknya waktu saya 5 tahun setelah Mbak Lucia itu kita masuk 8EH karena ngetop aja. Karena keren gitu ya. Pas 8EH Jadi keren maksudnya banget. Pendengarnya banyak, cewek-ceweknya banyak. Jadi dan kalau kita kan wajib waktu dulu, waktu kita setelah orientasi studi, kita wajib memilih 2 unit kegiatan. Harus 2. Dua, satu mengenai olahraga, yang satu yang non olahraga. Nah kita milih waktu itu saya ini enak jadi anak radio deh. Jadi dulu kan zaman itu ada saat saya itu ada Prambors, ada OS di Bandung ya, ada macam-macam. Tapi diantaranya kalau 8EH Radio ITB, top deh pun. itu berarti bersaing ya sama Prambors zaman dulu kayak gitu. Hanya bedanya kalau mereka itu istilahnya selengean, ya kita nggak mau ikut gitu, karena kita pasti kalah kan dengan mereka. Tapi kita lebih ke pendidikan dan proper. Dan kita bekerja sama dengan beberapa radio di luar negeri, contohnya Deutsche Welle, kemudian BBC dan sebagainya gitu loh. Jadi ITB banget gitu loh. Ayo dong. Kalau pendidikan dan ada segmen yang memang kita bidik untuk kita. Ya, jadi bukan saja. Ya, jadi bukan saja ada English program, bahkan ada bahasa asing lain seperti bahasa Perancis waktu itu. Sampai kita mencari announcer yang memang asli, bukan bisa asli orang Perancis. Berarti educationnya sangat kenceng ya zaman jadi kita memang radio pendidikan lah begitu. Dan masuknya nggak gampang loh. Iya, dulu. Jadi kalau unit kegiatan 8EH ini agak susah diterimanya nih. Kita pengen, misalnya saya termasuk yang tidak bisa diterima menjadi penyiar. Karena suaranya ada Jawanya sedikit, katanya apa? Ada slang yang ini. Jadi yang banyakan masuk nih orang Batak, orang ini yang suaranya ngebas, bagus-bagus gitu ya. Saya jadinya tuh kebagiannya sama sekarang divisi ya. Divisi. Kalau kita bidang-bidang dulu. Saya bidangnya itu diskotik. Dulu ada diskotik yang senang itu sama sound system. Nah, sound system. Mbak dari apa? Mbak Lucia dulu diterimanya di bidang apa? Penyiar bahasa Inggris khusus untuk bahasa Inggris. Bahkan tidak menjadi penyiar bahasa Indonesia waktu itu. Khusus buat bahasa Inggris ya. Kalau kita zaman sekarang berarti namanya divisi operasional Om dan Tante. Kalau kami berdua di sini sebagai announcer, makanya kita jadi ngomong-ngomong nih sama Kampus Mania hari ini. Kalau misalnya yang divisi operasional itu sebenarnya ada 6 Om dan Tante, apa aja tuh Darren? Boleh disebutin nggak? 6 itu satu announcer kita, terus ada produser, ada music, marketing, reporter, dan yang terakhir teknik. Waktu zaman dulu sih kita ada penyiar, kemudian ada operator, kemudian ada teknik, ada diskotik. Diskotik itu kumpulan lagu semua ya. Berarti music jamming. Salah satunya tuh mesti hafal mana folk, mana pop, mana klasik, klasik banget berarti ya. Dia harus hafal, ada tahu dan tahu letaknya ya, karena dulu belum zaman kalian sekarang. Dulu mesti piringan hitamnya di mana, tape-nya di mana gitu loh, tempatnya. Koleksi piringan hitam gitu. Dan koleksi kita paling jazz itu paling bagus. Makanya dulu ada Bandungense Jazz Night, itu 8EH yang buat jazz
dulu Jack Jazz lah, kayak Jack Jazz itu yang pertama di Bandung. Barat. Di Alwa Barat. Di Alwa Barat. Gitu.